Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din wa fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala yang masih dipelihara untuk kita semua, sehingga malam hari ini kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di majelis yang mulia ini. Dan pembahasan kita masih sedikit melanjutkan dari pembahasan yang pernah kita sampaikan pada pekan yang lalu, yaitu melanjutkan hal-hal yang penting bagi pendidikan kaum muslimin, terutama berkaitan dengan pendidikan agama. Karena pada pekan lalu kita telah membawakan satu materi yang berkaitan dengan pentingnya menanamkan rasa kecintaan terhadap Rasulullah SAW di tengah-tengah keluarga kita, anak-anak kita, dan saudara-saudara kita. Dan itu sudah kita jelaskan pada pekan yang lalu, karena sesungguhnya ini merupakan perkara yang bagian dari urgen, hal-hal yang sangat penting, dasar-dasar ataupun landasan keutamaan yang dimiliki Islam, sejauh mana kaum muslimin ataupun umat Islam ini mencintai nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah kita bawakan, sudah kita jelaskan pada pekan yang telah lalu. Maka pada pertemuan kali ini masih berkaitan dengan hal-hal penting yang patut kita tanamkan di dalam keluarga kita, terutama di tengah-tengah anak-anak kita, generasi-generasi kita, yaitu menanamkan semangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang sudah banyak ditinggalkan oleh para orang tua kaum muslimin, yaitu tidak menanamkan semangat jihad di tengah-tengah pertumbuhan anak mereka. Bahkan sama sekali tidak pernah disinggung masalah jihad. Ya. Atau bahkan kita dapati ada sebagian kalangan yang semangat berjihad akan tetapi melampaui batasnya. Bukan berarti karena ada orang yang salah mempraktekkan jihad kemudian kita langsung membenci jihad, tidak. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Puncak kejayaan Islam itu ada pada jihadnya. Ya, puncak kejayaan Islam itu ada pada jihadnya. Ketika kaum muslimin sudah tidak punya semangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka bersiap-siaplah mereka untuk mendapatkan kehinaan. Bersiap-siaplah kaum muslimin untuk dihinakan oleh musuh-musuh mereka. Karena ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa takut yang dahulunya bercokol di dalam hati mereka itu sudah hilang. Kemudian dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kaum muslimin, sehingga mereka lah yang merasa takut kepada orang-orang kafir. Terbalik jadinya. Kenapa? Karena mereka telah disibukkan dengan perkara dunia dan lupa untuk mempersiapkan diri mereka menghadapi musuh-musuh Allah yang mungkin sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Nah, kita tidak mengetahui bagaimana kejadian yang akan terjadi di depan kita, di hadapan kita. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza tabayatum bil 'ina wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihad sallallahu alaikum zullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata
Kata Nabi SAW, kalau kalian sudah mulai melakukan transaksi jual beli dengan jual beli riba, kalian sudah mulai akhaftum adnabal baqar, kalian sudah mulai memegangi buntut-buntut ekor sapi. Ini satu kinayah dari Rasulullah. Artinya kalian sudah disibukkan dengan dunia, bahkan tidak hanya dengan dunia, disibukkan dengan muamalah-muamalah yang haram, yang hanya mementingkan keuntungan saja, tidak mementingkan halal haramnya. Idza tabayatum bil ainah, kata Rasulullah, jika kalian sudah mulai melakukan transaksi jual beli dengan cara riba, karena al-ainah yang dimaksud di sini salah satu transaksi jual beli yang mengandung unsur riba. Wa akhaftum adnabal baqar, dan kalian pegangi buntut-buntut atau ekor sapi itu. Wa raditum bizar'i, dan kalian ridho dengan az-zar'. Az-zar' itu yaitu sawah ladang, dengan pertanian dan semisalnya. Wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad, kalian tinggalkan perjuangan di jalan Allah, enggak ada persiapan sama sekali. Sallallahu alaikum zul, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zullan, maka siap-siaplah Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kehinaan kepada kalian. La yanzi'uhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan cabut kehinaan ini yang sudah Dia timpakan kepada kalian. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, yang menanamkan semangat untuk berjihad. Bahkan Rasulullah SAW didapati banyak sekali beliau berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan sifat pengecut. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya, al-jubn itu jabban, pengecut. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari sifat pengecut dan pelit. Ya, Allahumma inni a'udzubika, ada beberapa hal yang dimintakan perlindungan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya kita potong itu ya. Allahumma inni a'udzubika min hadza wa minal jubni wal bukhl. Dan aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari sifat jubn, yaitu sifat pengecut, wal bukhl, dan pelit. Ini memang berkaitan ini. Ya, dan akan mengakibatkan akibat satu dan akan mengakibatkan yang lainnya. Akibat pengecutnya seorang akan menjadi pelit dia. Ya, pengecut, takut miskin, takut ini, akhirnya dia pun pelit. Sehingga tidak bisa. Kenapa? Karena yang namanya jihad itu tidak hanya mengorbankan nyawa, tapi harta juga, membutuhkan harta. Dia harus mempersiapkan senjata, mencari senjata yang paling bagus, yang paling baik. Dia harus mempersiapkan harta juga. Bagaimana bisa kita dapati di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, memberikan pendidikan kepada anak-anak kita dengan pendidikan ya jihad, artinya mempersiapkan diri mereka, fisik mereka, mental mereka, ataupun mempersiapkan senjata dalam rangka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan perkara yang diperintahkan. Perkara yang diperintahkan, minimalnya walaupun tidak ada peperangan, ini perkara yang sangat disukai, mustahab. Karena sesungguhnya secara umum Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hal tersebut. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-60, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa a'iddu. Jadi i'dad. Ayo bersiap-siap, kata Allah. Allah perintah, ini fi'il amr. Kita ketahui dalam usul fikih ya, dan disebutkan hukum asalnya al-amru yufidul wujub. Hukum asal perintah itu dibawakan kepada wajibnya terlebih dahulu, sampai nanti ada dalil yang berikutnya yang bisa menurunkannya kepada ya mustahab, sunnahnya atau yang semisalnya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum, persiapkanlah diri kalian apa saja yang kalian mampu. Persiapkan kekuatan kalian apa yang kalian mampu untuk menghadapi mereka. Ya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Jadi kekuatan apa saja yang kalian mampu, kalian persiapkan untuk menghadapi mereka. Wa min ribatil khail, kata Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kuda-kuda yang ditambatkan sebagai persiapan untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya kata Allah? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Tujuannya apa? Agar kalian bisa menggentarkan mereka.
Dengan persiapan tadi, belum perangnya, masih mereka melihat kalian bersiap-siap seperti itu gentar mereka. Turhibuna bihi aduwallah. Dengan perbuatan kalian itu kalian akan menggentarkan musuh-musuh Allah. Wa aduwakum, menggentarkan musuh-musuh kalian. Wa akharina la ta'lamunahum, ataupun yang lainnya yang akan memusuhi kalian yang kalian tidak mengetahuinya. Allah ya'lamuhum, sementara Allah tahu siapa yang akan memusuhi kalian. Allah tahu. Makanya diperintahkan untuk bersiap-siap kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana para ulama menjelaskan apa makna wa'iddu, al-i'dad yang dimaksud di sini. Sejauh mana persiapan kaum muslimin yang dianjurkan, diperintahkan sehingga mereka masuk kepada nilai-nilai pahala karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling utama di antara i'dad ataupun mempersiapkan di sini yaitu mempersiapkan generasi kita juga. Tidak hanya diri kita, juga generasi kita, anak-anak kita. Kita persiapkan agar mereka semangat untuk berjihad nantinya. Berperang dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi kaum muslimin yang pengecut, tapi menjadi seorang kaum muslimin yang pemberani, tapi dengan keberanian yang syar'i, kan gitu ya. Dengan keberanian yang sesungguhnya sesuai dengan tuntunan syariat. Bukan berani dalam makna nekat, itu beda lagi. Itu bukan berani. Nekat itu tolol, ya, jahil, punya semangat tapi nggak punya ilmu. Tapi yang dimaksud di sini pemberani, syuja, kan gitu ya, keberanian di atas ilmunya. Dia mampu dan berani menerapkan ilmu yang telah dia dapati. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melihat bagaimana Nabi SAW melakukan persiapan, memberikan pendidikan dan semangat jihad kepada anak-anak, generasi masih anak-anak. Dan kita telah menyebutkan beberapa riwayat ya pada pekan yang telah lalu, bagaimana dua bocah yang semangat di dalam perang tersebut, semangat mencari siapa? Mencari Abu Jahal. Coba bayangkan, dua orang anak pengen bunuh Abu Jahal. Ya, pada saat itu karena riwayat diceritakan oleh Abdurrahman bin Auf, datang seorang anak, "Ya Ami, mana Abu Jahal?" Kenapa? Dia selalu menyakiti Rasulullah. Datang lagi satu anak, "Mana Abu Jahal?" Tunjukkan yang mana Abu Jahal. Kenapa rupanya? Dia suka mengganggu, ya, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ketika terjadi peperangan sudah semakin sengit, Abdurrahman bin Auf pun memanggil dan melihat mereka berdua dan menunjuk, itu Abu Jahal. Ya, itu dia. Maka larilah keduanya sambil membawa pedangnya. Kemudian dihabisi pada saat itu Abu Jahal dengan kedua pedang bocah tadi, dan keduanya berlari kepada Rasulullah SAW mengabarkan, aku. Masing-masing mengatakan saya membunuhnya. Maka Rasul mengatakan, ya kilakuma qatluhu. Ya, kalian dua yang telah membunuhnya. Ya. Jadi Abu Jahal itu mati di tangan anak-anak, gitu ya, tewas di tangan ya anak-anak, bukan orang dewasa. Dan demikian, itu satu contoh. Contoh yang lain di sini akan kita bawakan seperti di dalam beberapa riwayat hadis. Di sana disebutkan bagaimana Nabi SAW melakukan seleksi bagi orang-orang yang akan ikut jihad. Dengan cara apa? Dengan cara ditanding. Dengan cara apa? Ditanding. Ini sudah biasa di masa Rasulullah. Setiap tahun Rasulullah akan melakukan pertandingan dalam rangka untuk memilih siapa yang akan ikut jihad. Artinya sebelum itu mereka sudah latihan. Anak-anak mereka sudah dilatih ya untuk berperang. Kenapa? Karena kebiasaan dulu perang ya seperti yang dilakukan oleh Ali, Hamzah dalam perang Badar. Ya, itu biasanya kan kalau pasukan sudah saling berhadap-hadapan itu tidak langsung perang. Biasanya maju 3 dulu ya, atau 1 lawan 1 dulu, 2 atau 3 lawan 3. Baru di tengah-tengah itu duel gitu ya. Bertanding. Sampai nanti baru ada instruksi untuk perang, menyerang, baru menyerang, sama-sama menyerang. Seperti itu dulu di masa Nabi SAW. Nah, demikian. Ya, seperti yang disebutkan di sini, ada satu riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan demikian juga Imam Al-Baihaqi. Di sana disebutkan yaitu riwayat dari Samrah bin Jundub. Ya, Samrah bin Jundub. Apa kata Samrah bin Jundub? Dia berkata, "Ta'ayyamat ummi." Bahwasanya ibuku waktu itu menjanda, yaitu ayahnya meninggal, Jundub meninggal, sehingga ibuku pun menjanda. Wa qadimatil Madinah, kemudian kami pun mendatangi Madinah, ibuku mendatangi kota Madinah.
fa khatabahan nas. Banyak orang-orang di Madinah yang melamar ibuku. Tapi apa kata ibuku? Faqalat la atazawwaju illa birajulin yakfulu li hadzal yatima. Aku tidak akan menikah kecuali dengan seorang laki-laki yang bisa menanggung aku dan anakku ini, maksudnya Samroh ini. Ya. Jadi aku tidak akan menikah kecuali kepada seorang yang bisa menanggung kehidupan anakku ini dan diriku. Maka akhirnya ibuku pun menikah dengan seorang laki-laki Ansor. Nah, kemudian apa lanjut cerita ya Samurah bin Jundub di sini? Dia mengatakan fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ridu hulman al-ansar fi kulli amin. Ini kata ya Samurah bin Jundub. Adalah Rasulullah itu biasa gitu ya, menawarkan setiap tahun bagi anak-anak yang mau ikut perang itu terjadi penawaran. Kan gitu ya. Ditawarkan, jadi dibuka pendaftaran, pendaftaran. Jadi hulman di sini hulam disebutkan situ anak-anak. Artinya hulam ini kata para ulama sekitar umuran 13, 14, 15 tahun. Itu sudah dibuka peluang untuk ikut jihad pada saat itu. Nah demikian. Fayulhiqu man adraka minhum, maka akan mendaftar ikut sertalah orang-orang yang pingin dari kalangan Ansar itu, kemudian mereka mendaftarkan diri untuk ikut jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Samurah bin Jundub di sini pun berkata, fa'uritu aman fa'alhaqu hulaman waraddani. Maka satu saat ya satu tahun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membuka pendaftaran lagi, aku pun mendaftarkan diri, menawarkan diriku. Ya. Kemudian tiba-tiba aku mendahului seorang anak. Jadi dia duluan daftar gitu ya. Dia duluan mendaftar daripada seorang anak yang lain. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faraddani. Jadi kata Samurah bin Jundub, Rasulullah pun menolak saya. Dilihat enggak boleh ikut. Ya, enggak boleh ikut. Jadi Rasulullah menolaknya. Maka aku pun berkata, sementara anak yang lain diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, aku pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laqad alhaqtani wa radattani. Ya, laqad alhaqtahu wa radattani. Wahai Rasulullah, sungguh engkau telah menerima anak itu sementara engkau menolak saya. Artinya bahasanya, kenapa engkau terima dia sementara aku tidak diterima? Walau sara'tuhu lasara'tuhu. Padahal kalau seandainya aku bertanding sama dia, aku akan kalahkan dia. Ya, ini katanya ya, kata anak tersebut. Kalau aku seandainya bertanding sama anak itu, aku akan kalahkan dia. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fasarihu, ayo coba tanding kalian. Ayo, gitu ya. Coba berduel sama dia. Musara'ah, maka bertandinglah keduanya. Fasara'tuhu, aku pun bertanding dengannya. Fasara'tuhu, sehingga aku pun mampu membanting dia, kalah. Kan gitu ya. Fa'alhaqani, sehingga Rasulullah pun menerima saya untuk ikut perang. Nah demikian. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi Nabi SAW sudah menjadi kebiasaan ya kaum muslimin di masa dahulu melatih anak-anak mereka semenjak dini untuk berperang, kan gitu ya, dilatih dengan latihan-latihan perang, dilatih ketangkasan, yaitu perlengkapan ataupun persiapan-persiapan untuk menghadapi peperangan ataupun jihad, walaupun jihad itu belum terjadi. Kenapa? Karena secara umum Allah Ta'ala telah memerintahkan dalam surah Al-Anfal tadi, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Bahkan dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim, di dalam satu riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato di atas mimbar dan Rasulullah membacakan ayat ini, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, kata Rasulullah, wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkanlah diri kalian, kekuatan apa saja yang kalian mampu untuk melawan mereka, ataupun kuda-kuda yang ditambatkan. Maka Rasulullah langsung mentafsirkan kalimat kuwah di sana. Ya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, kekuatan, persiapkanlah kekuatan kalian. Maka Rasul langsung mengatakan, ala innal quwwah ar-ramyu, ala innal quwwah ar-ramyu, ala innal quwwah ar-ramyu. Ketahuilah oleh kalian, yang dimaksud kekuatan dalam ayat itu adalah ar-ramyu. Apa namanya itu ya? Menembak dengan panah, gitu. Kalau sekarang mungkin latihan senjata.
Kalau latihan senjata sekarang itu disangka teroris lagi kan gitu. Ya, kata Rasulullah SAW seperti itu. Ala innal quwwah ar-ramyu, kata Rasulullah. Ketahuilah, kekuatan yang dimaksud di situ melempar panah gitu ya, memanah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bukan berarti yang dimaksud oleh Rasulullah, ataupun bukan berarti Rasulullah ingin membatasi bahwasanya persiapan di dalam rangka ya persiapan perang bukanlah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas berlatih memanah saja. Akan tapi kita dapati tadi bagaimana riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana juga didapati mereka berlatih di dalam bertanding kan gitu ya. Arti bertanding satu lawan satu kan gitu ya. Ya bahasa kita di sini apa? Duel. Nah, kan gitu ya, duel langsung. Karena panah itu kan berperang jarak jauh. Kalau duel itu kan bertarung jarak dekat. Nah, demikian. Ya, jadi ini merupakan persiapan-persiapan yang bisa kita dapati di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perlombaan memanah ini biasa terjadi di masa Rasulullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari ya keluar, kemudian mendapati sekelompok dari Bani Aslam. Ini salah satu ya apa gitu ya, salah satu bani dari kalangan Ansor, Bani Aslam. Rasulullah mendapati mereka sedang berlomba saling memanah, dua kelompok. Ya, berlomba memanah siapa yang paling bagus panahnya. Maka Rasulullah SAW langsung mengatakan kepada mereka, Urmu Bani Israel, ya, Urmu Bani Ismail, ya, memanahlah wahai Bani Ismail, fa inna abakum kana romiyan, karena sesungguhnya bapak kalian seorang pemanah. Siapa itu? Ismail, ya, Ismail. Dan Rasulullah mengatakan, wa ana ma'a Bani Fulan, sesungguhnya aku berpihak kepada Bani Fulan. Rasulullah memihak salah satu dari kedua kelompok tadi yang sedang bertanding panah-panahan. Ya, aku bersama Bani Fulan ini, aku megang mereka, kata Rasulullah SAW. Maka kelompok yang lain, ya grup yang lain pun langsung nggak mau memanah. Rasulullah bertanya, loh, kenapa kalian nggak memanah? Ayo panah, terus lanjutkan, kata Rasulullah. Bagaimana kami akan memanah sementara kamu membela mereka saja, mendukung mereka? Maka Rasul mengatakan, ya, urmu, memanahlah. Ya, fa inni ma'akum kullikum, karena sungguhnya aku bersama kalian semua. Maka mereka pun latihan lagi lomba memanah. Nah, demikian akhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian di dalam riwayat yang lain seperti yang disebutkan ya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ini mungkin pernah kita sebutkan juga pada pekan yang telah lalu. Jadi lengkapnya riwayat ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dia menceritakan, ra'aitu akhi Umair ibn Abi Waqqas, aku pernah melihat saudaraku Umair bin Abi Waqqas. Karena menceritakan ini Sa'ad, ya, dia bersaudara dengan Umair namanya, anak dari Ibnu Abi Waqqas, anak dari Abu Waqqas. Jadi kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia mengatakan, aku pernah melihat saudaraku Umair qabla ayya'riduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Badar yatawara. Aku melihat dia sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka pendaftaran untuk kami pada perang Badar. Apa yang dilakukan oleh Umair? Yatawara, dia sembunyi-sembunyi, kan gitu ya, menyelinap. Ya, dia sembunyi-sembunyi menyelinap masuk ke dalam barisan. Maka pada saat itu aku pun berkata, malaka ya akhi, akhi, apa yang kamu lakukan? Gitu ya, kepergok sama saudaranya. Qala, maka apa kata Umair saudaranya tadi? Inni akhafu ayyarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaruddani wa ana uhibbul khuruj la'alla Allah yarzuquni syahadah. Lihat ini, ya. Karena pada saat itu Umair masih berumur 16 tahun nih dia. Maka ketika dia kepergok oleh saudaranya Sa'ad, ditanya, kenapa kamu berbuat demikian? Maka apa katanya? Sesungguhnya aku takut kalau Rasulullah melihat saya dan dia mengusir saya, kan gitu ya, tidak menerima saya untuk ikut perang Badar ini. Karena pada saat itu Rasulullah sedang membuka pendaftaran perang Badar. Jadi dia ngendap-ngendap masuk. Kalau sampai aku ketahuan sama Rasulullah tidak menerimaku. Nah, demikian. Jadi itu. Kemudian dia pun mengatakan, wa ana uhibbul khurud la'allallaha yarzuquni syahadah. Sementara aku sangat ingin keluar perang bersama mereka dan aku berharap, ya, aku sangat senang, la'allallaha yarzuquni syahadah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepadaku untuk mati syahid. Coba ini anak ini, seorang anak ya. La'allallaha ayarzuqani
syahadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadaku untuk mati syahid. Ya. Nah, demikian. Ini perkataan Umair bin Abi Waqqas. Maka pada saat itu dia pun disodorkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memperhatikannya, kemudian tidak menerimanya karena masih kecil. Rasulullah karena masih kecil. Ya, faraddahu lisigarihi. Maka Rasulullah pun tidak menerima dia karena dia masih kecil. Rasulullah menganggap dia masih kecil. Fabaka, maka Umair bin Abi Waqqas tadi pun nangis dia. Nangis dia seperti anak kecil. Minta supaya diterima pada saat itu. Fa ajazahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerima Umair bin Abi Waqqas, ya. Fakana Sa'ad radhiyallahu anhu yaqul, maka Sa'ad pada saat itu berkata, fa kuntu aqidu hamaila sayfihi min sigarihi. Dan akulah yang pada saat itu membantu untuk mengikatkan pedangnya karena mungkin masih kecilnya badannya. Jadi dibantu untuk mengikatkan pedangnya, apakah di punggung ataukah di pinggang. Ya. Kemudian dia pun ikut perang sementara umur dia pada saat itu masih berumur 16 tahun. Nah, demikian. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ataupun para sahabat dahulunya, kaum muslimin di masa Nabi SAW telah memberikan pendidikan ataupun persiapan mental, persiapan jihad pada anak-anak mereka. Karena ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, yang dimaksud persiapan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapan yang dimaksud di sini ada beberapa hal. Yang pertama, persiapan yang dimaksud di sini persiapan fisik. Ya, artinya mempersiapkan badan kita, kan gitu ya, yaitu dengan cara olahraga. Sehingga jangan heran kalau di dalam beberapa hadis Rasulullah menganjurkan untuk berenang, karena ini bisa menguatkan fisik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kullu syai'in laisa min dzikrillah fa huwa lahwun aw lahwun aw sahwun. Segala sesuatu yang tidak ada niat untuk mengingat Allah di sana, maka ini perbuatan yang sia-sia, enggak ada faedahnya, melalaikan, kata Rasulullah. Illa arba'atu khisal, kecuali ada 4 hal. Ya, kecuali 4 hal. Apa itu? Masyur rajuli bainal gharadain, yaitu seorang yang berjalan di antara 2 pasukan. Ya, artinya seorang mujahid. Maka ini tidak mungkin sia-sia. Ini jelas dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali 4 jenis, kata Rasulullah, yaitu berjalannya seorang di antara dua pasukan. Kemudian siapa lagi? Ta'dibuhu farasahu, seorang yang memelihara kudanya yang disiapkan untuk perang. Ta'dibuhu farasahu, itu seorang yang senantiasa memelihara kudanya untuk perang. Yang ketiga siapa? Yaitu kata Rasulullah, mula'abatuhu ahlahu, seorang yang bercanda dengan istrinya. Nah, ini juga kan gitu ya. Ini bukan termasuk perbuatan sia-sia, kan gitu ya. Selain itu bisa sia-sia. Perbuatan kita bisa dianggap enggak ada pahalanya, enggak ada faedahnya. Kecuali ini tadi. Dan yang keempat kata Rasulullah, ta'allumus sibahah, belajar berenang. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain Nabi SAW juga bersabda, la sabaqa fi khuffin, la sabaqa illa fi khuffin au hafirin au naslin. Tidak ada yang namanya perlombaan kecuali lomba balap unta, balap kuda, atau lomba memanah. Sehingga kata para ulama ini merupakan, ya, olahraga-olahraga yang di dalamnya kita dapati sebagai persiapan untuk jihad. Jadi ini persiapan fisik, berkuda, kan gitu ya. Kemudian lomba pacuan unta atau pacuan kuda, ataupun lomba memanah, ataupun lomba lari, karena Rasulullah pernah didapati lomba lari sama Aisyah, kan gitu ya. Sehingga para ulama mengatakan juga ini diantara bentuk olahraga yang sangat dianjurkan. Dan siapa yang berolahraga seperti ini sudah dapat pahala jihad. Ya, kenapa? Ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah SAW, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa saja yang sudah mempersiapkan, ya, seorang yang untuk berperang, maka sungguh dia sudah dianggap perang, walaupun dia belum perang, cuma siap-siap aja dulu. Apa di antara persiapannya? Cuma mempersiapkan fisik, kan gitu ya. Apakah dia berlari, berpacu kuda, kan gitu ya, memacu kuda, memacu unta, atau lomba memanah, lomba menembak, ataupun hal-hal yang bisa digunakan dalam peperangan. Nah, demikian. Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Dan termasuk persiapan untuk jihad di sini juga yang dimaksud adalah persiapan senjata.
Tadi itu persiapan fisik dan mempersiapkan senjata. Hanya saja para ulama memberikan koreksi, ya, karena sesungguhnya yang membedakan mereka itu nanti niatnya. Boleh jadi seorang membeli sebuah atau sebilah pedang, dia simpan di rumah, tapi apa niatnya? Kalau untuk koleksi saja nggak ada pahalanya, mas. Kalau cuma untuk koleksi itu tidak ada pahala. Tapi kalau dia beli dalam rangka untuk menjalankan firman Allah tadi, wa'iddu lahum mastata'tum, siapkanlah kekuatan apa saja yang kalian punya untuk menghadapi mereka, maka dia beli ini untuk bersiap-siap, kan gitu ya, di dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah dapat pahala jihad walaupun dia mati di atas tempat tidur. Ya, walaupun dia mati di atas tempat tidur, karena berdasarkan sabda Rasulullah tadi, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan diri untuk perang, walaupun dia nggak ikut perang, kan gitu ya, belum ada peperangan di zamannya atau di negerinya, maka sungguh faqad ghaza, dia sudah dapat pahala perang. Masya Allah. Nah demikian. Padahal cuma nyimpan pedang saja, dengan syarat niatnya bukan untuk koleksi pedang, kan gitu ya, koleksi senjata. Karena banyak kita dapati juga mereka hanya sebatas menyalurkan hobi saja, berlari hanya menyalurkan hobi saja, ataupun memanah, menembak, ya, latihan pedang atau latihan bela diri hanya sebatas hobi, bukan dalam rangka ini. Makanya ini yang dikatakan, ya, perkara muamalah itu bisa menjadi ibadah kalau memang ada tujuan dari tujuan Islam ini yang dia inginkan. Wasilahnya itu akan dihukumi menjadi satu nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Intinya bosnya di sini merupakan motivasi bagi kita semua, karena ini merupakan hal yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Sebagaimana dalam hadis yang ditegur oleh Rasulullah tadi, jika kalian sudah melakukan jual beli ainah, sibuk dengan dunia, hanya menyibukkan diri dengan peternakan ataupun pertanian, kalian tinggalkan jihad. Padahal pertanian, peternakan, kan gitu ya, jual beli itu perkara bermanfaat atau tidak? Bermanfaat, tapi telah menjadi perkara yang melalaikan, meninggalkan apa? Menyebabkan kita meninggalkan persiapan jihad, disibukkan hanya mencari dunia, tidak pernah bersiap-siap untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun tanda-tandanya, tidak ada sedikit pun gerakannya, tidak ada sedikit pun terbetik niatnya untuk itu. Maka ini yang menyebabkan ya dihinakannya kaum muslimin oleh Allah Subhanahu wa taala, wa taraktumul jihad, karena kalian telah meninggalkan jihad. Persiapan jihad tidak ada lagi terbetik di dalam ya benak kaum muslimin. Maka dari itu minimalnya kita bisa mendidik generasi kita untuk memiliki semangat untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan mendidik mereka dengan olahraga yang bermanfaat, tapi bukan hanya sebatas menyalurkan hobi, tapi kita tanamkan dalam rangka untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk beribadah kepada Rabbmu, begitu ya, untuk mencari kedudukan di sisi Allah sebagai persiapanmu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk negeri akhiratnya. Maka dengan ini akan terbentuk satu mental yang pemberani, tapi di atas syar'i, bukan sebagai generasi-generasi yang pengecut ataupun penakut, begitu ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menghinakan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan terlebih dahulu. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada yang bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz, ini masalah berjihad saja. Misalnya berjihad itu berjuang atas nama Allah atau berjalan fisabilillah. Bagaimana dengan para pahlawan kita yang berjuang zaman dulu? Itu kan berjuang membela nusa dan bangsa. Dan ada yang berdasarkan agama, tapi ada juga yang tidak. Kebanyakan juga dari Muslim. Itu apakah mereka sudah bisa termasuk dalam fisabilillah? Terus bagaimana seandainya di dalam dua peperangan dengan bersamaan dengan agama yang kita dapati di Timur Tengah, yang Iran dan Irak sama Muslim, itu apakah itu bisa termasuk jihad juga? Ya, secara umum Nabi SAW menyebutkan bahwasanya segala sesuatu nanti diukur dengan niatnya, kan gitu ya. Sampai-sampai di dalam
disimpulkan oleh para ulama para fuqaha, ada satu kaidah usul, al-umuru bimaqasidiha, itu segala perkara itu ditentukan dengan apa maksudnya, kan gitu ya, apa tujuannya. Dan itu banyak kita dapati di dalam hadis, seperti sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Ya, tergantung niatnya, kan gitu ya, apa yang mendorong dia untuk melakukan perbuatan itu, untuk berjihad tadi. Apakah memang lillahi ta'ala, fisabilillah, kan gitu ya, artinya dalam rangka membela hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikatakan jihad. Ya, seperti sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, bagaimana seorang yang berperang, man qatala hamiyah, ya, man qatala hakada kada. Bagaimana tentang orang yang berperang karena memang ingin membela suku, berperang karena ingin membela ini, berperang karena membela ini. Yang mana yang fisabilillah? Ini pernah Rasul tanya seperti itu. Yang mana yang fisabilillah? Maka Rasul mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fisabilillah. Siapa saja yang berperang dalam rangka untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, maka dia fisabilillah. Apa saja? Apa saja yang dibolehkan oleh syariat untuk dibela, kita bela, maka dia fisabilillah. Makanya ketika ada seorang laki-laki bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana seandainya kalau ada seorang yang datang kepada saya ingin merampas harta saya, kan begitu ya. Kemudian ya terjadi pertengkaran. Bagaimana seandainya kalau saya tidak, Rasulullah mengatakan, ya jangan kamu berikan. Ya, bagaimana kalau ada seandainya seorang datang ingin merampas harta saya, jangan kamu berikan. Lalu bagaimana kalau dia seandainya membunuh saya? Kan gitu ya. Maka Rasul mengatakan, engkau syahid. Engkau mati syahid. Padahal yang dibela adalah harta. Ini sebenarnya secara zahir harta, tapi yang dia bela adalah haknya, kan gitu ya. Kebenaran ini, itu bukan harta haram, itu harta dia. Bagaimana kalau seandainya dia membunuh saya? Ya, kamu syahid, kata Rasulullah. Tapi bagaimana sebaliknya kalau saya yang bunuh dia? Fa huwa finnar, kata Rasulullah. Dia di neraka. Nah, demikian kan gitu ya. Kenapa? Yaitu dilihat apa dulu yang dibela. Kalau memang itu benar, satu kebenaran, kan gitu ya, dan dimintakan balasannya di sisi Allah, fisabilillah insyaallah. Nah, demikian. Ya, kita tidak bisa mengukur para pahlawan kita, tapi kita harapkan moga-moga mereka yang muslimin, kan gitu ya, niatnya itu memang benar-benar untuk membela satu kebenaran, ingin membela hak mereka sebagai seorang manusia yang berhak untuk hidup, kan gitu ya, tidak berhak untuk dijajah, dizolimi, kan begitu. Jadi membela itu, sehingga mereka pun mendapatkan ya pembelaan atau mendapatkan ganjaran fisabilillah. Lalu bagaimana dengan dua kelompok kaum muslimin yang berperang? Ya, maka ya didamaikan, kan gitu ya, didamaikan. Nah seperti itu, wa aslih baina akhwaikum, perbaikilah gitu ya pertengkaran atau urusan di antara saudara-saudara kalian. Tapi kalaupun tetap terjadi peperangan, maka diperangi yang menzolimi. Ya, boleh memerangi yang menzolimi. Jika ada ta'ifatani, dua kelompok kaum muslimin, kemudian tidak mau dipisahkan gitu ya, tidak mau didamaikan, tetap dia ingin berbuat zalim, melampaui batas, tidak apa-apa, justru yang melampaui batas ini diserang lagi. Nah, tidak mau berdamai dia, diserang dia. Nah, yang seperti ini insya Allah yang menyerang, yang tadi yang ingin menegakkan kebenaran, dia meninggal, insya Allah ini syahid. Karena tadi niatnya ingin membela kebenaran, kan gitu ya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah wafat, kan Abu Bakar yang diangkat menjadi khalifah, yang pada saat itu banyak yang murtad, dan pada saat itu banyak yang nggak mau bayar zakat. Maka apa katanya? Saya akan tetap memerangi mereka sampai mereka memperlakukan apa yang pernah mereka perlakukan ketika Rasulullah masih hidup. Intinya ini boleh ijtihad para sahabat, kan gitu ya. Ijtihad sahabat, diperangi orang-orang yang tidak bayar zakat pada saat itu, yang menolak ketika ditarik zakat, mereka menolak, diperangi. Ya kalau mereka mati ya di neraka. Ya. Kalau misalnya yang ingin menegakkan kebenaran ini meninggal, ya dia syahid insyaallah. Walaupun yang dia serang pada saat itu kaum muslimin yang zalim, kan gitu ya, bughat, kaum muslimin yang berbuat kerusakan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya sama halnya seperti misalnya satu pemerintahan kaum muslimin. Ada kelompok kecil kaum muslimin yang melakukan pemberontakan kepada pemerintah kaum muslimin yang sah. Kemudian memerintahkan tentara-tentaranya, kan Islam semua kan gitu ya. Contoh entah negeri mana gitu. Diperintahkan untuk menangkap mereka, terjadi peperangan. Ada di antara tentara kaum muslimin tadi yang meninggal dunia, mereka syahid. Walaupun yang sedang mereka urus itu adalah orang-orang Islam juga, tapi yang maksiat, kan gitu ya, melakukan kerusakan, bughat, kan gitu ya, melakukan
pemberontakan dan semisalnya. Ya, itu tidak masalah kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Cukup ya, insyaallah. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Itu nggak termasuk latihan jihad ya. Para ulama memperingatkan bahwasanya balap mobil, balap motor itu tidak bisa disamakan dengan balap kuda. Nggak bisa disamakan. Kenapa? Karena kalau balap kuda itu benar-benar ketangkasan kan gitu ya, butuh kekuatan untuk mengendalikannya. Kalau balap mobil itu nggak ada ketangkasan itu, sebegini saja balap motor. Jadi kenapa? Karena telah muncul ini gitu ya. Karena ya, dulu kan kuda, sekarang kan kendaraan mobil katanya motor. Jadi balap motor untuk melegalkan perbuatan mereka kan gitu ya. Balap motor juga ini persiapan jihad. Kapan jihadnya di sini pakai balap motor kan gitu ya? Lihat aja jihad sekarang itu ngelawan di Palestina, bisa nggak pakai motor, balap motor di sana? Pakai motor? Enggak, senjata toh, senjata tetap senjata. Nah kan kita dapati langsung ya pakai senjata-senjata apa langsung bertanding langsung atau semisalnya. Itu tidak termasuk. Itu dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku mereka. Itu bukan bagian latihan jihad karena munculnya satu image, satu anggapan. Kalau dulu kan kendaraan onta dan kuda, sekarang kendaraannya mobil kan gitu ya, atau sepeda motor kan gitu ya. Saya bilang apa tadi, kereta ya. Ya, tapi mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi manfaat yang besar bagi kita semua pertemuan ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.